Selamat pagi untuk Pak Galih. Perkenalkan nama saya Adeline Felicia Darmawan, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek saya, yaitu sistem manajemen kontak. Jadi, sedikit overview. Jadi, untuk sistem ini nantinya bisa melakukan CRUD kontak, terus ada CRUD alamat pada kontak yang dituju, lalu ada CRUD interaksi. Interaksi itu kayak histori interaksi. Apakah saya pernah menelpon kontak tertentu atau tidak dan lain sebagainya. Lalu ada CRUD sosmed kalau misalnya mau ngelis sosmed-sosmed pada kontak-kontak tertentu. Lalu eh saya juga ada CRUD saya juga ada CRUD grup. Jadi di sana kita bisa membuat grup yang nantinya kita bisa memasukkan dan juga mengeluarkan kontak-kontak tertentu yang sudah kita tambahkan sebelumnya ke dalam grup tersebut. Kemudian di sini saya jelaskan sedikit mengenai kode saya, di mana sebenarnya saya sudah menjelaskan full di laporan praktikumnya, di dokumentasinya. Tapi saya coba menjelaskan sekilas, di mana di sini tuh di dalam folder manajemen kontak Vue.js ini tuh terdapat dua folder yang berbeda, yaitu back end dan juga front end. Di sini tuh front end-nya menggunakan Vue.js dan juga back end-nya menggunakan Laravel. Di sini tuh dapat terlihat beberapa migration yang saya sudah pasangkan di dalam sistem ini yang nantinya bisa melakukan migration tabel baru. Jadi di sini terlihat bahwa dalam UAS ini saya membuat CRUD interaksi dan juga sosmed. Seperti itu. Makanya di sini terdapat migration kedua em, tabel tersebut. Ini interaction dan juga ini yang social media. Kemudian terdapat model juga. Model itu di bagian interactions, di mana di sini tuh terlihat beberapa field yang perlu diisi, yang bisa diisi, di mana di sini tuh terdapat kontak ID yang nantinya akan berhubungan dengan kontak tertentu, agar dia bisa mengetahui interaksi ini tuh berhubungan dengan kontak yang mana sih gitu. Kemudian ada title, jadi title ini tuh berfungsi untuk mengetahui eh, apa nama interaksi yang ditambahkan. Apakah sedang menelpon kah atau meeting untuk proyek tertentu atau seperti apa. Lalu type ini tuh ada kayak berupa telepon, lalu ada WhatsApp dan lain sebagainya, email dan lain sebagainya. Interaction date itu tanggal interaksinya kapan dan juga notes yang kemungkinan bakal ada deskripsi atau penjelasan mengenai interaksi tersebut. Kemudian untuk Carude sosmed, social media, sama ada kontak ID, platformnya seperti Instagram, WhatsApp, ataupun X, Twitter, dan lain sebagainya. Nantinya bisa ditambahkan username-nya apa atas platform tersebut, kemudian deskripsinya. Kemudian saya juga ada controller app, jadi API, sorry, controller API di sini tuh terdapat interaction dan juga sosial media. Mungkin saya jelaskan untuk video ini saya jelaskan untuk CRUD yang baru saja yaitu interaction dan juga sosial media. Di sini terlihat bahwa ada fitur search-nya, kemudian eh, ada pagination-nya. Lalu di sini tuh juga ada validation-nya. Seperti itu. Dan di sini tuh sudah mencakup fungsi-fungsi untuk CRUD. Sama seperti interaction, sosial media juga sama. Juga ada em, create-nya atau index-nya. Lalu juga ada fitur search.
juga ada fitur paginations, kemudian ada store, show, update, dan juga destroy. Sama seperti interactions. Kemudian kita juga ada API root-nya. Di sini API root-nya ada login register yang sebelumnya sudah ditambahkan pas UTS, kemudian kontak. Lalu di sini ada social media interactions, contact, group, yang tadi saya bilang, seperti itu. Jadi penjelasan mengenai CRUD yang sebelumnya itu sudah ada di laporan UTS sebelumnya. Jadi di sini mungkin saya jelaskan untuk dua CRUD baru saja. Kemudian setelah ada API root-nya juga, nantinya nantinya saya telah membuat Axios-nya. Axios-nya seperti ini. Jadi ada CRUD interaksi, kemudian yang di sini ada get interactions all-nya, semuanya. Kemudian ada per ID, lalu ada create, update, dan juga delete. Kemudian di sini sosial media juga sama, ada yang ngambil secara keseluruhan, ada yang ngambil satu saja. Kemudian ada create, update, dan juga delete. Kemudian di sini tuh juga di bagian front end-nya terlihat bahwa saya sudah em, membuat UI atau tampilan untuk sosial media dan juga interaksi. Di sini itu saya menggunakan template, jadinya template ini tuh bisa digunakan di semua jenis UI. Nantinya kita tidak perlu untuk mengcopy paste berulang-ulang untuk navigation bar-nya di UI yang berbeda atau front end yang berbeda. Jadi di sini tuh ada list itu buat ngeritnya, buat tampilan keseluruhannya, edit dan juga create. Dan juga sama seperti interaksi, sosial media juga sama, ada yang secara keseluruhannya, kemudian ada yang edit dan juga create. Yang kita bisa lihat bahwa sudah menggunakan Axios. Di sini kayak ada fetch interactions yang tidak istilahnya tidak langsung dari database, tapi menggunakan Axios. Seperti itu. Ini untuk bagian editnya. Seperti itu. Yang nantinya untuk logika penyimpanannya itu bisa dilihat di bagian JS-nya. Ini ada logika paginations, kemudian di sini nantinya akan di-store atau disimpan interaction-interaction yang ada. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa dia menggunakan API. Jadi saya menggunakan API untuk delete, put, post, dan juga get. Seperti itu. Jadi sudah menggunakan Axios. Sama seperti interaction sosial media juga sama, sudah menggunakan Axios. Sudah ada logika paginations dan juga nantinya akan di-set atau disimpan list sosial media di dalam array ini. Seperti itu. Ini buat secara keseluruhannya untuk sosial media sudah menggunakan Axios secara tidak langsung. Ini buat yang bagian edit sosial medianya. Em, ya, sudah dilakukan fetch dan lain sebagainya. Kemudian di store. Lalu create juga sama untuk menyimpan
untuk menyimpan CRUD atau sosial media yang ingin disimpan atau dimasukkan ke dalam sistem seperti itu. Kemudian di sini ada GitLab-nya. GitLab-nya itu sudah mencangkup untuk build dan juga deploy. Di sini saya juga menggunakan VPS untuk melakukan deploy. Seperti itu. Kemudian ada juga Docker Compose-nya yang sudah mencangkup ada DB-nya, back-end-nya menggunakan Laravel, kemudian front-end-nya, web server-nya untuk menghubungkan antara front-end dan juga back-end-nya, C-Advisor, Prometheus, dan juga Grafana. Seperti itu, mungkin langsung saja di bagian demonya. Jadi di sini tuh mungkin saya akan mencoba menggunakan yang URL yang sudah dilakukan, yang sudah em, disediakan oleh VPS untuk kita mendeploy sistem sistem dari manajemen kontak ini. Misalnya di sini saya udah kita coba daftar. Misalnya kita seperti ini aja. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya validasinya itu udah terpasang. Nah, seperti ini. Ini awalannya. Jadi, misalnya misalnya seperti ini. Nantinya bakal ditampilkan di dalam indeks, di dalam halaman indeks atau halaman read-nya. Kemudian misalnya udah seperti ini. Mungkin saya demokan untuk seluruh CRUD-nya. Jadi bisa melihat detailnya seperti ini. Kemudian bisa ngedit. Soalnya seperti ini. Kemudian bisa dihapus. Nah, saya coba tambahkan lagi. Nah, kemudian saya coba eh, tambahkan alamat baru. Sebentar, maaf nge-lag. Misalnya rumah, jalan, seperti ini. Kemudian saya lakukan penyimpanan. Kemudian bisa dilakukan edit. Saya rumah satu, Jogja satu, seperti ini. Kemudian juga bisa dilakukan penghapusan. Kemudian kalau misalnya grup itu bisa menambah grup, misalnya grup satu, deskripsi grup satu ini. Simpan, kemudian bisa lihat detail seperti ini misalnya, kemudian bisa dilakukan editan, misalnya grup 2, kemudian
bisa dilakukan penambahan grup. Bentar, ini agak ngelak. Kemudian hapus dari grup, seperti ini. Kemudian bisa dilakukan penghapusan grup. Ini layar saya agak nge-lag, seperti itu. Kemudian interaksi, misalnya kita mau mencatat interaksi. Ini karena kontak ini udah ditambahkan sebelumnya, jadi muncul di dalam drop down. Terus misalnya eh, diskusi proyek B, misalnya lewat ini merupakan tipe meeting hari ini eh, diskusi sama Beoda. Nah, seperti ini. Kemudian bisa melakukan pengeditan, misalnya C by WhatsApp update seperti itu. Kemudian bisa dilakukan penghapusan. Jadi misalnya ini, nah ini tidak ditemukan, terlihat. Kalau misalnya Adeline terlihat seperti ini. Kemudian coba kita tambahkan eh, beberapa kontak lagi. Tapi ini layar saya agak nge-lag. Ini saya lakukan buat sekiranya melihat adanya navigation ke 7. Nah, terlihat kalau misalnya bisa melakukan paginations, kemudian bisa melakukan penghapusan juga seperti ini. Terlihat kalau misalnya sebelumnya udah terhapus. Kemudian bagian sosmed juga sama, dipilih kontaknya, misalnya Instagram, Twitter, LinkedIn dan lain sebagainya. Misalnya @abcdelini ini akun pribadi seperti ini. Nanti paginationnya juga sama, bisa. Misalnya Twitter satu satu seperti ini, kemudian bisa dilakukan penghapusan seperti ini. Itu untuk demo singkatnya. Terima kasih. Kemudian, sedikit tambahan, mungkin saya akan menampilkan si advisor-nya. Jadi ini tuh si advisor-nya. Lalu ada juga
untuk melihat Docker kontainernya apa aja seperti ini. Terlihat bahwa back end kemudian front end itu terlihat. Lalu masuk ke dalam Prometheus, semuanya sudah up. Lalu masuk ke dalam si advisor. Ini CPU-nya, lalu ini memorinya, selanjutnya networknya, seperti ini. Semuanya sudah muncul untuk grafiknya. Seperti itu untuk tambahannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.